Di balik langkah isbat pernikahan Rizky Febian dan Mahalini bermasalah. Rizky Febian dan Mahalini mangkir dari sidang isbat pernikahan mereka yang digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Senin kemarin. Padahal pada sidang perdana itu, Rizky dan Mahalini diharuskan hadir di persidangan. Pada sidang isbat pernikahan, Rizky Febian dan Mahalini diwakilkan oleh kuasa hukum mereka. Mangkirnya Rizky dan Mahalini memunculkan tanda tanya mengenai keseriusan keduanya dalam mengurus surat pernikahan yang diajukan Rizky pada 10 Oktober lalu. Agenda hari ini kan masih pemeriksaan identitas pemohon dari kami juga, dari advokat juga untuk diperiksa. Kalau memang nanti prinsipal mau hadir ya bisa juga. Kapanpun sidang kan prinsipal bisa kapan aja hadir sebetulnya. Belum tercatatnya pernikahan Rizky Febian dan Mahalini akhirnya diungkap sang pengacara. Diketahui saat digelar pernikahan pada 10 Mei lalu, identitas kependudukan Mahalini ada yang belum dirubah, yakni mengenai perpindahan agamanya. Hal itulah yang menjadi kendala administrasi saat mereka akan mendaftarkan pernikahan di kantor urusan agama. Memang dia mualaf itu di tanggal 8. Jadi memang ada kendala administrasi yang memang harus diselesaikan. Mungkin pas di tanggal 10-nya masih ada yang belum selesai. Itu kendala, salah satunya kendala. Jadi bukan kendala yang seperti gimana banget. Kalau untuk orang KUA-nya saya tidak bisa pastikan. Tujuan salah satu permohonan isbat ini kan ketika ada perubahan identitas atau pembaruan identitas. Berarti kan nanti KTP Mahalini akan berubah dari agama yang sebelumnya. Pengajian sidang isbat yang dilakukan Rizky Febian dan Mahalini disorot banyak pihak karena jarak waktunya 5 bulan setelah mereka melakukan pernikahan. Apa yang menjadi kendalanya? Lalu kenapa Rizky dan Mahalini sempat memamerkan buku nikah kalau memang pernikahannya tidak dilakukan oleh penghulu dari KUA? Kenapa baru dilakukan sekarang? Mas Rizky sudah melakukan permohonan ke KUA itu dari Juni, dan kami baru ditunjuk di bulan Agustus. Pemanggilan aja 1 bulan, kemudian kan Mas Rizky kesibukan dan sebagainya ya. Itu proses Mas. Jadi bukan gara-gara kenapa baru diurus sekarang itu menjadi masalah, enggak. Banyak yang bertanya kan berarti itu buku nikahnya palsu dan sebagainya. Ya secara Mas boleh cek lah. Banyak orang juga foto buku nikah kan di depan, tapi kan dia tidak melihat isi dalamnya. Isi dalam paling cuma foto kan. Dan apakah itu sudah disahkan? Mas tahu? Nggak tahu kan? Nah itu dia. Kalau kemarin itu di mereka foto itu seperti apa, saya juga kurang tahu nih. Ketika saya cari tahu nih kepada teman-teman yang saya yang menikah secara agama Islam, saya tanya pernah nggak properti? Oh ada kok, pernah yang jadiin properti. Oh ya udah gitu. Ayu Ting Ting rela kafenya alih fungsi menjadi warung makan Ayah Ojak. Ayu Ting Ting tidak tanggung-tanggung dalam mensupport ayahnya Abdul Razak dalam berbisnis. Ayu merelakan kafe dahulu miliknya yang menjadi pabrik cuan Ayu di Jatiwaringin, Bekasi, Jawa Barat diganti menjadi warung makan Ayah Ojak. Senin kemarin, Ayu Ting Ting bersama Abdul Razak dan Ibu Umi Kalsum meresmikan pembukaan warung ojak cabang Jatiwaringin. Inspiratnya Ayu banget si mama nih. Jadi nggak pernah masak, makannya di sini aja deh. Ayah sih sebenarnya ya, karena kan di Depok udah alhamdulillah gitu kan jalan gitu. Dan daripada kemarin dahulu sempat stop dulu gitu kan, pas pandemi juga. Terus jadi kita bikin sekarang warung Ayah aja. Kita bikin aja yuk cabang kedua di sana. Awalnya memang kita kan ini sewa, tempatnya sewa, udah setahun yang lalu kosong. Jadi kan sayang kan, sedangkan sewa berjalan terus. Jadi lebih baik kita manfaatin deh, kita buka lagi di sana. Warung makan Betawi yang sebelumnya merupakan kafe dahulu milik Ayu, tak hanya fungsi menjadi warung ojek, namun bangunan dan dekorasinya juga banyak yang dirubah. Selain ingin memberi kesibukan kepada ayah ojek yang sudah pensiun dari ASN, Ayu Ting Ting juga melihat perkembangan usaha warung makan Ayah Ojak di Depok yang sangat menggembirakan. Kita senang sih sebagai anak-anaknya, dia punya kesibukan, dibantuin ibu juga gitu. Walaupun ada cucu, cuma
kan mereka tetap kan masih pengen tetap berkegiatan gitu supaya nggak stres-stres banget setiap harinya. Ya udah kita renov dah, kita bongkar, sayang dibongkarin dah, bet mau jadinya gimana, kayak yang penting kita ini bisa usaha. Siapa sih yang nggak senang orang tua punya usaha, apalagi usahanya jalan dan dianya juga semangat, konsisten. Kita sebagai anak ya. Kesedihan Fuji di balik pesta mewah ulta ke-22 tahun. Fujianti Utami alias Fuji baru saja bertambah usia ke-22 tahun, tepat di tanggal 3 November kemarin, di mana tanggal ini bertepatan sehari sebelum kecelakaan maut yang merenggut kakak dan iparnya, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Fuji pun dapatkan banyak kejutan meriah dari orang-orang terdekat, mulai dari makan bersama keluarga hingga gelar party dengan teman-temannya. Sepertinya, ulang tahun kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Fuji sudah bisa bersuka cita. Hari ini hari indah yang engkau tunggu. Malamnya berpesta, paginya ziarah. Meskipun sudah 3 tahun berlalu, kepergian Vanessa Bibi masih menyisakan duka terdalam bagi keluarga, terutama Fuji. Dengan mengajak Gala dan keluarga lengkap, Fuji berziarah ke makam Vanessa Bibi. Semalam kita akan merayakan ulang tahunnya si Fuji. Jadi kita teringat almarhum abangnya ini. Berarti sudah 3 tahun kepergiannya. Jadi tersentuh juga sih, anak umur 3 tahun itu ngerti dia ke makam gimana, mau ke sekolah gimana. Perayaan sih tahun ini enggak ya, lagi sedang tidak mood merayakan ulang tahun, tapi jadi disurprisein sama teman-teman aja. Bahwa agar anak ini bisa sehappy mungkin dalam dia menjalankan hidupnya. Pengen kurangin cengengnya sama gak sabarannya. Tuh paling doa aku untuk usia 22 ini, karena 22 itu udah harus dewasa. Perdana, Ruben Sarwenda tampil bareng usai berpisah demi dukung Onya. Hai, main dulu ya, tinggal 2 menit lagi. 2 menit lagi mas. Meski telah berpisah, Ruben Onsu dan Sarwenda masih tetap kompak saja. Seperti terlihat belum lama ini, saat sang anak Betran Peto bertanding bola melawan mahasiswa dari kampus lain. Ruben dan Sarwenda tampak menyempatkan waktu guna memberikan support pada Betran alias Onya. Dan hal ini perdana dilakukan Ruben dan Sarwenda pasca perpisahan mereka. Hari ini aku ada turnamen antar kampus ini. Kampus aku. Dan ini bajunya. Let's go, kita main. Iya, demi anak sehingga mereka tetap menjaga hubungan baik karena keduanya sama-sama ingin memberikan yang terbaik buat anak-anak. Duh, Onya pasti senang ya, kedua orang tuanya bisa kasih support gitu. Itu main di sana, Pak. Ya, udah mulai main. Apa yang kuning doang ya? Iya. Bertemu sama anak-anak ya fleksibel sih, nggak ada kayak harus tanggal berapa ya ketemu gitu, ya sebisanya aja, kan namanya masih komunikasi. Jadi kalau misalnya ayah lagi bisa ketemu ya ketemu, kalau misalnya aku lagi bisa kayak ajak anak-anak jalan-jalan ya aku gitu loh, nggak ada yang kayak nggak boleh ya atau apa, nggak ada, semuanya komunikasi dengan baik. Gak kalah menarik perhatian, Ruben dan Sarwenda masih tampak akur, soalnya gak pernah ada masalah di antara mereka. Mereka bisa berdampingan saat kasih support ke Onya. Bahkan Ruben menegur dan mengobrol dengan Sarwenda. Mereka pun bisa menahan ego masing-masing. Perpisahan orang tua itu akan menimbulkan trauma bagi anak-anak, walaupun sedikit pasti ada gitu. Jadi ketika baru berpisah sebentar, baru bentar gitu, terus tiba-tiba ditanya orang kayak gitu, mana ada sih anak yang jawab boleh. Pertandingan sepak bola adalah momen penting bagi Onya, karena ia memang hobi sepak bola.
Dengan begitu, gak dipungkiri kalau Onyo mengharapkan kedua ayah ibunya hadir untuk berikan semangat. Apalagi di babak pertama, Onyo sudah kalah nih. Ya bangga lah tiap kali orang tua kalau misalnya anaknya ngapain aja juga pasti bangga gitu. Anaknya udah bisa apa juga pasti namanya orang tua bangga lah gitu. Usai bertanding, sebelum berpamitan, Ruben pun menyempatkan juga mengajak Sarwenda dan Onyo untuk foto bareng. Lalu setelahnya, pulang dengan mobil masing-masing. Buntut kasus Agus versus Novi, Denny Sumargo datangi rumah Farhad Abbas. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar. Kalau berani ngomong saya. Kan Pak Farhad kan bilang saya, jadi saya datang, saya pengen tahu saya mau itu gimana. Panggil. Nggak mungkin dia bilang mau orang. Ada dibicara. Gara-gara sama-sama tersinggung dan berkata kasar, akibat ikut campur polemik kasus penyalahgunaan donasi 1,5 miliar yang melibatkan Novi versus Agus, perseteruan Denny Sumargo dan Farhad Abbas kian memanas. Gue samperin lu, gue di situ gue mau lihat. Tanpa banyak cakap dan rasa takut sedikit pun, Denny mendatangi rumah Farhad Abbas. Denny yang naik pitam itu benar-benar membuktikan perkataannya dan siap untuk berduel. Dari awal nama gue di-mention ya kan? Iya. Ini gue ladenin nih. Kan gue mau gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Farhad yang tak memiliki kesiapan sempat menolak kedatangan Densu melalui asisten rumahnya, tapi ayah satu anak itu bersikukuh hingga akhirnya diperbolehkan untuk masuk. Itu anak buahku. Mana anak buahku? Anak buahmu aja yang paling dekat. Anak buahku saya. Tahu ini. Mohon izin ya, mohon maaf ya. Soalnya Denny ini badannya besar juga kan. Kalau saya pukul dia KO, ya mungkin dia KO. Tapi kalau dia pukul saya KO kan, ntar yang ada masa gue jangan ambil cincin gue, jangan ambil jam gue, betul gak? Harusnya kan dia minta maaf nih. Terbalik nih, jadi kesannya kita yang salah. Udah kita dikatain terus kita disuruh ya kan nggak mungkin, betul gak? Yang ada lu bilang gua aja itu sudah satu kesalahan. Jadi saya datang ya mau membuktikan itu, dan itu kan tidak perlu dilakukan kata Pak Farhad dan Pak Faiz, ya sudah cukup. Pokoknya saya ngomong saya lakukan. Meskipun pertemuan keduanya sempat alot, namun pada akhirnya keduanya memilih untuk berdamai dan tak lagi melanjutkan perseteruannya. Udah ya, clear ya? Oke ya? Udah clear. Sedikit aja bang. Apa? Ya, udah selesai. Udah nggak ada kelanjutan, nggak jadi udah segala macam. Ya udah saya pulang. Ya udah damai. Saya kan datang di sini katanya mau. Jadi setelah tadi udah ngobrol sama Pak Farhad tidak jadi ya udah selesai. Saya anggap selesai. Ya kalaupun saya diam bukan saya takut. Ya memang itu memang pembawaan karakter saya, apalagi saya menghormati orang yang datang ya bertamu. Nggak ada, kita nggak ada, dia nggak minta maaf, saya juga nggak minta maaf. Cuman Denny kelar gitu. Kalau begitu kan tidak ada, saya permisi. Pulang ya sempat dia nggak usah salaman, kemudian Denny juga ya kita clearnya nggak ada masalah, udah sampai di situ. Jadi kita nggak perlu lagi kayak Novi dengan Agus harus tunduk-tunduk cium kaki gitu.